Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa shalli ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Kali ini kita mau ngejahit tentang organik ya. Jadi ngedatengin traffic secara organik. Ya, kalau kemarin juga organik sih Bang Ulin ngajarinnya. Tapi buat Masih TikTok organik ya. itu. Buat TikTok, khusus TikTok, TikToknya terutama di TikTok Live dan TikTok Shop. Nah, sekarang kita bahas apa nih? Langsung aja deh ke pembicara. Silakan Bang Haji. Bahas apaan dong? Wah, gue malah disuruh bahas. Banyak sih ya kalau gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu deh. Kenalan. Sebetulnya sih udah nggak, yang udah masuk kenal semua kali ya. Kenalan dulu. Namanya Aji. Cipik aja. Ya biasalah speak gitu doang Bang. Nama saya Aji. Kegiatan usahanya masih di bidang baju anak sama warung jajan sih sebetulnya, yang tadi minta tolong sama Bang Ulin tuh buatin logonya. Warung jajan apa? Kebetulan lagi mengkonsep Bang, kemarin itu kan lagi titik jenuh di jualan baju anak di bulan Desember, lalu kita mencoba jualan ya semacam piscok, sama kayak Pak Min lah, piscok, pisol, terus lumpia, beef, begitu-gitulah kita mainin. Oh, jadi ke merambah ke makanan gitu. Betul. Siap, ya. Silakan lanjut. Oke. Kita bahas gini, dari mana ya? Sebenarnya kalau ngasih materi itu kadang-kadang suka bingung kita mau bahas kayak gimana ya. Kalau bilang masalah promosi organik itu kan cukup luas. Karena organik itu nggak cuman kita bikin konten, kita bikin video, kita bikin tulisan. Emang sih itu semua organik. Tapi kan kita harus tahu tujuannya nanti mau buat seperti apa, terus media sosialnya yang akan kita gunakan itu apa. Karena di setiap media sosial itu ternyata punya trafficnya beda-beda gitu loh Bang. Selain traffic, terus ada juga, apa sih kalau bahasanya mereka itu? Algoritma. Jadi kan setiap media sosial itu kan punya algoritmanya beda-beda. Jadi tapi pada malam ini kita coba bukan bahas masalah algoritmanya ya, tapi ngebahas kenapa itu promosi di media sosial, terus strategi promosinya kayak gimana, terus manfaatnya nanti kayak apa, gitu-gitu aja sih Bang. Itu yang dilakuin gitu. Nah, kenapa saya sendiri tahun ini udah berjalan tepat 10 tahun buat berjualan di Facebook. Itu kita mulai berjualan dari 2013. Nama pertama kali kita jualan pakai nama dulu Ashifa Osof. Cuman kita ganti karena kalau pakai nama Ashifa Osof itu kelihatan banget apanya ya, online shopnya gitu Bang. Jadi kita berubah namanya, pernah pakai nama Ashifa Grosir, lalu pernah juga pakai nama yang terakhir ini adalah Gria Busana Ashifa. Oh, Gria Busana. Ternyata itu nama pengaruh gitu. Saat kita pakai nama Ashifa Osof itu traffic penjualannya itu orang kan hanya sekedar toko online gitu. Kalau toko online masih dipandangnya apa ya waktu itu? Sebelah mata ya, Mbak. Oh betul, sebelah mata, nggak apa ya? Apaan tuh? Bener, dipandang sebelah mata. Terus yang kedua itu dianggap sebagai parasit. Tahun 2004, dari 2013 sampai 2015 itu toko online disebutnya parasit. Karena jatuhin harga kan? Salah satunya itu Bang, makanya kita waktu itu punya punya sistem
konsep berjualannya kita nggak boleh harganya sama pasar malam gitu. Karena kita kan jualannya waktu itu barangnya barang-barang dari fokusnya ke barang harian anak sih sebetulnya. Jadi ya di saya ada, di pasar malam ada. Cuman yang ngebedain bagaimana caranya biar di pasar malam itu nggak jatuh harganya, tapi saya juga harus ada penjualan gitu. Nah, kenapa kita berjualan di internet? Kalau flashback lagi, sekitar tahun 2009 itu saya sudah mulai berjualan di dunia maya, dunia internet itu pertama kali berjualan snack apa ya kalau di sini itu Agung Sari gitu Bang. Mungkin di sana juga ada kali di Depok ya. Nggak tahu deh. Nah, jadi Nggak ada ya? Nggak tahu juga. snack ini Bang, snack bungkusan. Jadi kiloan terus kita repackaging lagi. Nah, itu pertama kali saya terjun di usaha mainannya di situ. Mengandalkan internet. Ya, kenapa saya pakai internet? Berdasarkan datanya sendiri kita bisa lihat jumlah pengguna internet di Indonesia itu setiap tahunnya naik, Bang. Ini baru yang pakai internetnya gitu kan. Nanti yang buat medsosnya kelihatan lagi beda lagi. Nah, sampai Januari kemarin itu ada 215 juta jiwa yang pakai internet di Indonesia. Apakah penjualan kita udah sampai 1%-nya dari ini? Apa belum? Kita kan belum lihat itunya. Lalu di tabel yang sebelahnya, ini jadi acuan juga. Gini, pertama kali kita berjualan itu di internet itu kan 2013 pakai nama Shiva Shop. Itu masih di bawahnya tabel di 2014, Januari 2014. Itu lebih kecil sebetulnya, cuman nggak saya masukin. Ya kita ambil gambarnya. Nah, dari 2014 sampai 2022 kemarin, jumlah grafik pengguna internet, jumlah grafik media sosial di Indonesia itu naik tinggi, Bang. Dari 62% ke 191% penggunanya itu bermain di media sosial. Jadi ketika kita berpromosi di media sosial itu menjadikan salah satu faktor kewajiban buat yang mau ngembangin usahanya nanti. Ngembangin usahanya. Oke. Terus apa ya? Kemarin sempat ditanya sama Pak Deko sama Pak De Anto juga, media sosialnya apa sih yang dipakai buat berpromosinya gitu kan? Nah, saya menjawab kalau saya sendiri dari 2013 itu fokusnya di Facebook. Gitu. Terus 2013 sampai 2015 itu kita masih ada zamannya BBM Bang dulu Bang. Pin ya. Jadi Ngeping gitu. enggak sih, kita malah ngejaring reseller. Oh, Ngejaring resellernya dari situ Bang. bukan broadcast, bukan. Enggak, kalau jualan broadcast itu masuknya kayak spamming doang sih Bang. Ujung-ujungnya kita malah nggak dapet apa-apa. Oh. Itu kalau saya gitu kan. Nah, Pak De waktu itu nanya kenapa milihnya Facebook. Saya bilang ya karena lebih nyaman buat interaktifnya, terus lebih nyaman buat apa ya? Tertarget ya. Kalau Facebook tuh banyak pilihan buat nargetinnya gampang. Salah satunya itu Bang, cuman penggunanya itu kan lebih, kalau pas di awal-awal itu penggunanya ini masih apa ya? Ya orang-orang baru kenal internet, terus mainan di sana, melihat peluangnya apa kan paling banyak di awal di Facebook. Oh, paling dasar pasti Facebook nih. Paling dasar. Cuman nggak bisa Bang kita ngelupain media sosial yang lain kayak WhatsApp, Instagram, TikTok. Nah dari semua ini kita pakai nih Bang buat berjualan semua. WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, Twitter, Messenger. Itu
tujuannya sih cuma sebatas gua ada gitu loh. Personal branding tadinya awalnya. Enggak Bang, kalau masuk personal branding enggak juga sih ya, cuman bilang media sosial apa yang lagi rame ya kita masuk aja. Oh. Buat kalau orang nanti misalkan kayak di Instagram nyari GBA Group gitu kan, oh langsung ketemu ada nih, ternyata jualannya ada, buat jejak digital kalau bahasa sekarang Bang. Ya sama kayak marketplace sekarang gitu. Kalau mau bikin semua gitu kan ya Bang ya. Betul. Yang difokusin paling kayak Shopee, Tokopedia nih yang lagi rame atau TikTok gitu kan. Nah sisanya Lazada, beli-beli yang lain cuman sekedar ada akun, begitu orang nanya ada gitu kan. Iya, nanti biasanya dijawab kita kasih link satunya ya. Nah iya, betul. Gitu. Terus kalau buat yang lainnya sih apa ya kalau promosi organik itu? Ya hampir sama semuanya sih. Biasanya siklus nggak sih Bang? Siklus gimana tuh Bang? Maksudnya tahun ini yang naik ini, tahun ini yang naik ini, yang dari Trending-trendingannya gitu. trending-trendingannya. Kalau saya bilang sih enggak sih Bang ya, cuman karena kan penggunanya udah mulai generasinya udah beda-beda Bang. Oke. Cuman salah satu kuncinya tadi kita tetap berjualan via WhatsApp Bang, ujungnya. Ya ujungnya benar. Ujungnya di situ. Mau kita nanti promosinya Instagram, Facebook, TikTok, Telegram. Ya kalau Telegram sih paling kita buat ininya aja lah, channel-channel apa namanya? Produk, terus channel-channel motivasinya gitu. Saya Telegram nggak fokus buat jualannya di situ. Paling kalau Telegram itu kita buat katalog produk, terus kenalin program-program baru kita di sana di channel. Enaknya gitu Telegram. Terus datanya ringan ketimbang di WhatsApp. Jadi WhatsApp itu lebih condong buat closingan aja sih Bang kalau saya. Oke, siap. Mm-mm. Nanti tanya jawab belakangan ya. Ini kita beresin dulu materi abang ya. Nggak apa-apa, sekalian di sekolah juga apa-apa Bang, enak kayak gitu. Mending belakangan, biar beres dulu. Nggak Siap ya. apa-apa. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, kalau mengenal strategi promosi di media sosial, yang fokusnya saya sendiri adalah di organik. Kenapa memilih organik? Karena di awal pastinya kita nggak punya budget Bang buat bikin iklan. Sekarang aja budget buat bikin iklan kalau nggak salah sehari itu Facebook udah 23.000 atau 25.000 ya Bang? Paling kecil. Belum nanti buat Instagram, buat iklan-iklan di media sosial yang lain, atau malah kita mau pasang iklan di YouTube. Nah, kalau mau pasang iklan sih kalau menurut saya paling kena nanti di YouTube sih Bang, yang bakalan naik lagi. Karena sempat kita bahas itu dulu 2019 itu, salah satu media platform chat yang akan naik waktu itu adalah Line dan beberapa teman-temannya. Yang paling unggul waktu itu Line. Karena Waktu itu ya. sokongan Bukan sekarang kan? Waktu itu kan enggak, maksudnya. ada proyeksinya Bang waktu itu Bang. Jadi kita dibahas dalam satu forum, Line ini kenapa 2020 waktu itu akan naik. Kalau nggak ada COVID, dia udah punya marketplace sendiri dia Bang. Ya betul. Ya. Gitu. 2020 itu dia udah siap lancurin marketplace, cuman karena di China-nya ada COVID, jadi amburadul lagi mereka. Beralihlah ke segmennya, mereka beralih lagi gitu. Makanya Line sendiri nggak saya masukin, nggak termasuk di media sosial karena dia jatuh basicnya sebetulnya media chatting, tapi nggak terlalu terpopuler di Indonesia gitu loh. Ya. Karena orang Indonesia tuh masih pahamnya sama WhatsApp, jangankan Line gitu, sama orang Telegram aja kita kurang gitu ya. Pakai Telegram aja kita masih bingung gitu kadang-kadang. Padahal di sana tuh paling enak. Pakai bot ya Bang kalau di sana ya. Lebih buat edukasi. Iya betul.
Nah, kayak tadi saya bilang, kenapa pakai strategi organik efektif? Yang pertama tadi kita hadir aja dulu di media sosial dengan konsisten. Nah, mau itu nanti pakai Instagram, TikTok, kalau nanti lain ada lagi medianya lagi, terus bakalan media-media sosial yang bakalan tumbuh ini juga ada banyak. Ya mau nggak mau kita harus ngikutin nih sebagai generasi-generasi tua. Generasi tua apa? Udah tua bang kita bang, 30 tuh udah tua. Udah bang, makanya. Ya kan, jadi kita harus ngelihat bang, target market kita kan berubah-ubah terus, nggak berubah sih, target marketnya sama, cuman pola belanjanya yang terus berubah gitu loh. Tadinya kita jualan di Facebook enak, jualan di Instagram enak, tiba-tiba ada TikTok, ya kan? Nah nanti TikTok lama-lama juga bergeser, cuman belum tahu waktunya kapan. Tuh. Standarnya sih rata-rata kalau yang ini sih 2 tahun sih. Tergantung sih bang sekarang. Kalau yang terakhir itu kayak Shopee itu kan dapat suntikan dari Jack Ma ya. Kalau nggak salah dapat suntikan dari Jack Ma. Jadi dia masih agak Sama Tencent. awalnya itu ini saya dapat infonya dari senior. Kebetulan dia CEO di Prestisa, toko Wih, bunga. Budi, Pak Budi bukan? CEO-nya Bang Cesar Rohadi. Iya, Bang Cesar, ya Bang Cesar, benar. Oh, ente kenal Bang Cesar? Kebetulan kita satu grup di TDA, Bang. Oh, di TDA, Ah pantesan iya kenal iya Bang iya. Cesar. Mainannya udah jauh nih. Iya, iya, Enggak, iya. jadi Berarti ente waktu Om Cesar ke sana, ke Alibaba, kan terus pas ke Indonesia, dia kan ngadain itu, apa namanya, belajar bareng untuk Alibaba tuh. Ente ikut juga? enggak. Justru saya dapat insight-nya dari beliau gitu. Oh, gitu. Siap, siap. Kenapa kenapa Alibaba itu kuat? Kenapa Om Cesar itu fokus usahanya di bidang apa ya? Aplikasi ya. Dia kan fokusnya di aplikasi. Nah, salah satunya ya tadi si Jack Ma ini punya saham di Shopee, punya saham juga di Tokopedia, punya saham di beberapa marketplace Indonesia, cuman dengan perusahaan-perusahaan cangkangnya sendiri gitu loh. Ini hasil obrolan. Nah, diharapkan waktu itu akan muncul satu yang terkuat gitu. Ya. Nah, yang nggak terduga ini ada munculnya TikTok Shop, Bang. Tadinya itu nggak ada yang mempertimbangkan TikTok Shop ini. Tiba-tiba dia TikTok muncul, lalu dengan apa namanya, ngebawa satu aliran lagi TikTok Shop tadi, dan itu disukai sama masyarakat Indonesia gitu. Alasannya sih katanya sekarang TikTok itu bisa tumbuh karena live, terus bisa tumbuh karena apa ya? Salah satunya sih karena live-nya tadi sih. Yang kedua karena Virtual sih, ininya. orang butuhnya virtual sih sekarang sih, soalnya apa, secara apa ya, tatap muka bahasanya, interaksi. Nah iya benar, interaksi. Nah itu dia Bang yang mau diomongin dari tadi. Malum deh kalau udah tua kayak gini ya, mau ngomongnya susah. Tapi kalau soal fitur sebenarnya kayak live gitu kan, Tokopedia sama Shopee juga udah ada dari dulu, cuman nggak dikembangin. Bukan Tokopedia nggak dikembangin Bang, bukan karena nggak jadi ini sih, bukan jadi titik poin utama mereka di situ Bang. Nah iya itu sih, Tokopedia Play, Shopee Live itu kan udah ada banget dari dulu sebenarnya. Iya, karena mereka kan fokusnya malah ke arah ininya, ke penjualannya. Karena apa? Kalau bahasa kita kan cuannya lebih sering dari situ. Kalau live mereka nggak ada cuannya. Beda sama TikTok Bang. TikTok live itu mereka dapat cuan lagi. Dengan gift, dengan apa itu mereka dapat cuan. Dapat keuntungan. Kalau Shopee kan baru belakangan ini tuh dibuatin ada gift, ada itunya ya.
Terus strateginya selanjutnya itu kita bangun interaksi. Nah, tadi yang kayak Bang Ulin bilang gitu kan. Terus kita kalau di media sosial itu pakai hashtag gitu. Kalau hashtag ini lebih condong sih ke Instagram, Bang, bukan ke Facebook ya. Kalau Facebook kebanyakan hashtag orang malah males bacanya. Jadi bedanya audiensnya di Instagram sama Facebook, kalau di Instagram itu orang ngelihat fotonya dulu, baru ngebaca caption. Kalau di Facebook, orang ngebaca captionnya dulu, baru ngelihat foto. Kadang-kadang antara foto sama caption aja nggak nyambung. Tapi kalau mau nggak mau ya harus dibuat kayak gitu. Nah, ini media sosial yang bisa kita manfaatin, Bang. Ada Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Twitter, sama yang lain-lain. Yang penting sih eh, mana yang paling dominan di negara kita bisa kita pakai dulu. Kalau kayak saya, dominannya itu masih di Facebook, Instagram, sama WhatsApp gitu. Kalau nanti pakai landing page pun ujung-ujungnya akan dari Facebook ke landing page baru ke WhatsApp. Jadi landing page itu sebagai jembatan memperjelas iklan aja. Terus kenapa orang harus pengen belanja sama kita? Yang pertama kali itu dilihat dari komposisi di profil kita, Bang. Pastikan profil kita itu lengkap, jelas, terus buat menjelaskan bisnis kita dengan gambaran yang jelas. Kayak tadi, terus buat postingan, video, gambar, pilih aja gambar-gambar yang sekiranya menarik atau video-video menarik, walaupun kadang-kadang video itu nggak berhubungan langsung sama bisnis kita gitu kan. Kayak saya kalau ngupload video tentang masakan, tentang apalagi ya, pokoknya yang berhubungan dengan perempuan itu lebih banyak yang tertarik ketimbang kita langsung kita upload tentang penjualan, tentang packaging, tentang ini malah kurang gitu kan. Terus yang terakhir itu ada kita harus konsisten, Bang. Selama ini dari 2013 sampai 2000 saat ini masih konsisten saya pakai Facebook untuk berjualannya. Kenapa saya pakai Facebook dan konsisten di Facebook? Ya lebih enak sih, Bang, interface-nya gitu. Terus nggak terlalu banyak hashtag gitu. Karena kalau di Instagram itu kita harus mikir paling nggak ada Jadi kalau di Instagram itu kita minimal itu punya 30 hashtag, Bang. Itu buat satu postingan. Kalau di Facebook kan kita nggak perlu pakai hashtag banyak-banyak. Nanti dari 30 itu kita harus bisa milih lagi hashtag-hashtag mana aja yang relevan, terus hashtag mana aja yang bisa ngedatengin traffic, terus hashtag apa aja yang nggak bagus, kayak gitu. Selanjutnya, ini sih udah dibahas ya. Gunakan kayak tadi Bang Ulin bilang, ya kontennya harus jelas, terus pakai ada manfaatnya buat konsumen gitu kan, terus bikin konten yang visual, gambar, video. Nah, yang paling berat itu sebetulnya bukan bikin kontennya, Bang, tapi kita di konsistennya, konsisten mengatur pembagiannya. Ada beberapa cara sih kalau yang saya pakai, itu kita pakai cara mirroring. Jadi dalam sebulan itu ada 30 konten atau berapa yang kita punya, tapi kita tampilin di satu hari itu, misalkan konten A itu kita taruh di Instagram, konten B taruh di Facebook, konten C nanti di media mana lagi, di status WA. Nanti buat besoknya kita putar lagi, di rolling, diputar-putar aja
sehingga kita nggak habis waktu bikin konten. Nanti kalau waktu kita habis bikin konten, kita nggak sempat nyari cuannya, Bang. Nah, ini buat bikin hashtag. Sebetulnya ini insya Allah udah pada paham kalau bikin hashtag kayak gimana. Kalau yang hashtag yang paling banyak saya pakai itu yang ini. Rata-rata tim reseller saya itu pakai hashtagnya ini biar banyak asal berkah. Kalau yang ini GBA Lovers ini biasanya kita pakai buat ngadain giveaway. Jadi biar lebih cepat ngebacanya siapa aja yang ngikutin giveaway. Tapi kalau yang ini biar banyak asal berkah, ini kayak suatu doa, suatu keinginan yang insya Allah menjadi kenyataan gitu. Kalau biasanya kan kita pakai hashtag, kalau biasanya kan kita pakai hashtagnya itu kan bukan hashtag sih. Kalau biasanya kita diistilahkan biar dikit asal berkah. Cuman saya nggak mau kayak gitu. Karena kayak itu kayak kita ngebangun doa, ya Allah kasih saya rezeki yang dikit aja gitu kan. Tapi cukup. Cukupnya itu dalam kategori berkah. Sedangkan posisi dikit dan banyak itu kan beda-beda kelasnya gitu kan. Kayak Bang Ulin mungkin uang 1 juta itu dikit gitu kan. Tapi buat saya itu udah banyak. Makanya saya pakainya ya udah biar banyak asal berkah. Nah, kalau kita ada event tertentu, kayak tadi kalau saya di mau ngadain giveaway, ya saya pakai GBA Lovers. Terus kalau mau ada event yang lainnya, misalkan ya belanja hemat, JSM, terus kalau wajan babe itu kita pakai hashtagnya kalau nggak salah masakan rumahan rasa nikmat, kalau nggak salah saya lupa hashtagnya buat wajan babe. Tadi Mas Nuri nanti ya. Nah, ini yang saya pakai buat bikin konten nama hashtag. Kalau hashtag saya bukan sarankan sih sebetulnya. Tergantung kita mau pakai yang kayak gimana. Cuman saya paling banyak pakai di hashtag ini, paling gampang. Terus relevan juga dengan bisnis kita, dengan usaha kita. Lumayan kalau sehari kita buat hashtag satu postingan, sehari 3 konten, berarti ada 90 hashtag. Nah ini kita nyarinya di sini paling enak. Jadi kita nggak mikir hashtag, oh harus begini, enggak, ini enak. Kalau bikin konten biasa kita masih pakai Canva yang gratis, ataupun yang kalau mau berbayar juga bisa. Terus buat ngedit teks, ini kita pakai Grammarly buat ngukur aja. Kalau Google Trends, ini buat ngeliat apa sih yang lagi trending di tempat kita gitu kan, di sekitaran kita. Biasanya juga buat ngeliat kalau saya Google Trend itu buat ngeliat acuan ke depannya bisnis yang kita jalan ini akan kayak gimana, atau akan ada peluang-peluang lagi yang akan muncul gitu kan. Ini di Google Trend saya carinya. Nah, kalau Busumo ini nanti bisa dicari juga. Busumo ini saya pakai buat menilai aja hasil konten kita itu kayak gimana, bagus apa enggak. Sama kayak bawahnya, analyzer ini sama buat schedule headline. Apa lagi ya? No kan? Saya masih sebentar. Oh, masih ada. Nah, kunci dari semua tadi itu di-endingin dengan kita membangun reseller. Kenapa? Kita jangan berjualan sendiri. Berjualan sendiri itu capek. Saya udah rasain jualan sendiri. Kita harus promosi, kita harus kirim barang, kita harus packaging, kita harus masih ngurus yang lainnya, belanja barang lah. Makanya saya bangun namanya tim reseller. Kalau di GBA sendiri namanya bukan reseller sih ya, tapi namanya tim ses.
itu disingkat dari tim Emak Sukses. Harapannya sih waktu itu setiap anggota tim yang ada bisa membawa kesuksesan buat diri mereka sendiri dan keluarganya. Nah, resellernya harus kayak gimana sih yang enak gitu kan? Gimana reseller itu bisa bikin betah? Nggak ada yang namanya reseller itu abadi, karena semua punya kepentingan, semua juga punya keinginan. Mungkin hari ini saya masih jadi bagian tim penjualannya Bang Ulin gitu kan. Siapa tahu besoknya malah jadi rekanan di kelasnya distributor, atau malah nanti bisa naik lagi ke tingkatan yang lainnya, karena kita semua sama-sama punya kepentingan. Namun dari itu semua kita masih bisa ngebangun yang namanya kedekatan, terus kita ngasih dukungan, kasih target, kasih reward, terus kita buatin konten. Hal-hal yang kayak gitu yang bikin reseller malah betah gitu kan. Termasuk menjalin kedekatan ini yang paling basic banget ketika kita bisa membangun kedekatan dengan reseller, dengan tim kita sendiri, itu insya Allah pada betah. Gitu. Saya ada reseller dari 2015 sampai hari ini masih ikut, dan alhamdulillah penjualannya juga masih bagus. Gitu. Mulai dari kita berjualan baju anak, lalu kita berjualan fashion gamis, tas, lalu insya Allah nanti barang-barang yang lainnya juga gitu kan. Alhamdulillah masih ikut. Memberikan dukungan, kalau ini yang penting banget ketika ini juga penting, memberikan dukungan itu gini. Ada kalanya orang-orang itu, tim kita itu down, nggak bisa jualan, atau semangat untuk berjualannya itu bingung mau ngapain, atau semangat jualannya lagi amburadul gara-gara ada masalah dengan keluarga, atau minim pengetahuannya, atau kalau yang pernah terjadi sama GBA sendiri waktu itu, reseller kita mau dilaporin karena kasusnya penipuan, katanya kasusnya penipuan. Cuman kita bilang kembali, kalau emang dilaporin ya kita backup secara keseluruhan buat si timnya sendiri gitu kan. Ini kejadian di tahun 2017 waktu itu. Kebetulan reseller tim yang laporin itu orang Garut. Jadi dia mau dilaporin sama konsumennya, dibilang katanya penipuan. Kita kasih arahan yang pertama, ya udah kasih aja resinya gitu kan, resi udah dikasih, udah dikirim, tinggal dicek segala macam. Jadi ini yang berat di awal membangun toko online itu, di awal banyakan orang belanja online kayak belanja ke toko kelontong gitu kan. Jadi barangnya dari Bekasi, dia misalkan tinggal di Surabaya, tinggal di Jawa gitu. Minta dikirim hari ini ya nyampe hari ini gitu loh. Belum ada edukasinya kalau zaman dulu gitu kan. Di awal-awal toko online kan edukasi buat konsumen itu sedikit banget gitu. Bahkan demam-demamnya marketplace aja baru dimulai 2017, 2018 waktu itu kalau nggak salah. Itu demamnya marketplace dengan diguyurnya Shopee waktu itu gratis ongkir. Dukungan yang selainnya itu kita ngasih pelatihan, Bang. Pelatihan ada, kalau tadi saya sempat posting di grup Wiyu Utama. Nah, di sana juga apa namanya? Yang saya tadi kasih gambaran itu adalah mereka-mereka yang sudah kita kasih pelatihan gitu. Bukan sekedar, yuk kamu jualan, terus kita lihat hasilnya bisa, kita titipin modal, enggak. Tapi sebelum mereka kita titipin modal, kita kasih pelatihan dulu. Ada pelatihan mulai berjualannya, nata barang buat dilihat dari luar itu enak, terus nata barang di raknya gimana, kelola keuangannya gimana,
terus ngadepin barang retur reject kayak gimana gitu kan. Karena kalau kita buka di offline, itu 90% pasti orang belanja offline itu akan buka kemasan, terus nanganinnya seperti apa gitu. Sehingga kita menekankan jangan sampai kita jualan di offline, semua barang kita itu dibuka lalu dipegang sama orang, sehingga apa ya, lecek lah, kotor lah, inilah. Karena dulu pernah ada yang kayak gitu, Bang. Jualan offline, kita modalin, barang ternyata dipajang semua, dibuka dari kemasan, tiba-tiba ya namanya barang jualan, kena debu, kena ini, kan nggak diawasin karena langsung jadi ya jadinya kita sendiri yang rugi gitu loh. Terus kasih target. Kalau ini sebetulnya targetnya itu apa ya? Saya kembalikan lagi sih ke mereka, ke masing-masing tim, personalnya tim sendiri gitu kan. Kita ada target misalkan jualan 50 juta, nanti ada bonus handphone. Terus jualan 500 nanti bonusnya apa, jualan 1M nanti bonusnya apa. Tapi untuk sementara ini kita baru buat target sampai di angka 100 juta sih ya. Itu baru dapat handphone kalau nggak salah. Kalau nggak salah ingat saya, jadi targetnya 100 juta itu baru dapat handphone senilai 2.500.000. Ya 2.500.000 handphonenya. Nah, buat bonus rewardnya. Jadi setelah dikasih target, dia ada reward. Nah, rewardnya tadi kita tentukan juga, kita hitung juga. Jangan sampai boncos kitanya gitu loh. Menyiapkan konten, oh tadi ini udah paham. Jadi ya konten-kontennya itu yang kita siapin sendiri, mulai dari foto, terus apa ya, foto, video, bahasanya lagi, storytellingnya atau yang lainnya lagi. Nah, kalau di Facebook itu ada 2 tipe, Bang. Kalau kemarin Bang Ulin bilang jualan di TikTok itu pakai hard selling, kalau di Facebook ada 2 tipe yang kita pakai buat berjualan, soft selling atau storytelling, lalu ada juga hard selling. Cuman kalau hard selling ini lebih condong ke arahnya sudah di grup-grup gitu, Bang. Kenapa saya di grup itu malah banyakkan hard selling? Karena apa ya, lebih nyaman sih Bang kalau di grup itu. Di Facebook itu saya ada grup buat reseller di awal-awal. Di situ kita jualannya hard, kita kasih penjelasan yang jelas. Terus ada juga di grup-grup sekitar lingkungan, kita juga pakai hard selling. Kenapa pakai hard selling? Karena lebih kena aja ke orang. Kadang-kadang orang nanya, ini barang harganya berapa, ini gimana. Kita udah kasih penjelasan aja, orang masih nanya lagi gitu loh. Jadi kalau di grup itu kita nggak bisa pakai storytelling atau pakai soft selling. Tapi kalau buat di beranda atau di halaman utama kita, buat penjualan itu kita lebih bagus pakai storytelling sama hypnowriting. Nah, hypnowriting ini menulis yang akan membius orang itu kepengen beli produk kita gitu. Nah, promosi di media sosial secara organik atau gratisan adalah cara yang cenderung efektif untuk memperluas jangkauan usaha kita. Kenapa? Ya tadi karena kita ngebangun reseller, berarti usaha kita akan lebih jangkauannya lebih luas lagi. Di sini bisa menjangkau orang lebih luas. Kenapa? Tahun ini saya punya target itu bikin reseller saya ada 1.000 orang. Kenapa ada 1.000 orang? Kalau 1.000 orang
reseller itu punya satu media sosial Facebook dengan rata-rata jumlah pertemanannya di angka 1.000 lagi, berarti target kita buat penjualan sudah lumayan. Ya 1.000 kali 1.000 udah 1 juta target yang orang yang akan membaca iklan. Walaupun ujung-ujungnya dari iklan itu sendiri di Facebook paling kalau konten kita berkualitas itu mencapai di 10%. 10% dari jumlah pengikut kita. Tapi kalau buat sampai ke up lagi ke 20-30% itu butuh perjuangan dengan konten yang lebih bagus, terus kitanya sendiri yang fokus gitu kan buat konten. Jangan sampai di halaman utama kita itu di beranda kita malah kita fokusnya jualan tanpa kita ngasih apa ya kalau di beranda jangan kita pakai hard selling lah gitu, pakainya storytelling atau dengan promosi organik kamu nggak perlu biaya besar, benar. Ini paling benar. Ini saya cuan saya di sini kayak tadi saya bilang, kalau kita punya banyak reseller kita lalu pertemanannya dia ada 1.000 aja, kita anggap 10%-nya berarti 100. Kalau kita punya reseller 200 ya berarti udah satu iklan kita bisa kebaca sama 20.000 orang. Dari 20.000 orang tadi ya kita nggak usah berharap banyak yang jadi closingan. Kita berharap ya sekitar 1-5%-nya aja sudah bersyukur, itu buat 1 hari gitu kan. Itu udah lumayan. Ini makanya kemarin saya bilang Bang Ihsan ini musuhnya saya gitu loh. Musuhnya dalam artian Bang Ihsan penggiatnya di media promosinya berbayar, sedangkan saya udah nggak usah pakai bayar. Ngapain sih pakai bayar, gratisan aja. Cuman kita bangun jaringannya itu reseller tadi. Kelar deh. Tuh kan Bang, cuman bentar. Oke, jadi sengaja sama saya didemin aja biar merasakan waktu Bang Ulin pertama kali ini. Kagak Bang, kalau gue emang apa ya? Pertama kali pakai gue gak ada. Jadi yang pertama kali jadi pembicara itu kayak gitu, grogi terus bingung ngomong apa. Enggak, ini kan jadi kemarin itu tadinya kan mau bikin berapa menit nih buat ngobrolan gitu kan. Ternyata kan? kecepatan. Enggak, justru ini udah agak lebih lama gitu. Udah lebih dari target ya? Iya. Udah, orang target saya cuma 5 menit. Ini kita langsung ke tanya jawab, cuman saya simpulkan dulu ya, karena teman-teman ada yang baru masuk ke Zoom. Jadi gini teman-teman ya, kalau saya simpulin ya, ini nggak kecatat semua sih emang. Yang pertama ini cara buat konten, yaitu pilih tema yang niche-nya sesuai dengan target kita. Tadi ya kayak misalkan, tadi kata Bang Aji itu, kalau misalkan kita jualan baju, itu kan targetnya kalau kita di profiling dulu ya. Profiling itu maksudnya ngedata dulu target market kita siapa. Misalkan kan kalau Bang Aji kan banyak kan mungkin emak-emak gitu ya. Nah dia bikin konten storytelling atau soft selling itu dia nggak harus melulu di baju. Bisa jadi konten masak, konten belanja, pokoknya yang disuka sama emak-emak lah. Nanti emak-emak suka, akhirnya mereka follow. Itu maksudnya kayak gitu mungkin ya tadi ya? Itu kan Pak Ji? Betul. Kayak gitu ya. Oke, terus kemudian yang kedua, kalau jika di IG hashtagnya itu pengaruh, ya jadi di IG itu banyakin hashtag, bagus ya Bang ya. Tapi saya pernah dapat dari teman Bang, yang main di TikTok, katanya kalau di TikTok hashtag banyak malah jelek ya, cuman 3. Benar nggak Bang Ulin? Oh tidur dia. Enggak, sebenarnya sih kalau hashtag ya harus banyak sih. Cuman maksudnya yang relevan ya. Kadang hashtag banyak kalau nggak relevan juga percuma sih gitu. Kalau hashtagnya banyak tapi memang sesuai, masuk aja. Nah kalau tadi gimana? Kayak tadi kan biar banyak asal berkah. Sedangkan kita kan jualannya kita jualan. Itu hashtagnya sebenarnya masuk nggak ke konten tuh dengan hashtag seperti itu tuh? Gini Bang. Kalau itu global sih enak sih.
Nah, kalau di IG itu gini Bang, kita kan harus kalau tadi Bang Ihsan bilang kan mapping ya, kalau bahasa saya mapping itu kita Ya, ngelihat. mapping. Nah, hashtag itu juga nanti kita mapping lagi Bang. Misalkan sehari ini ada 30 atau kita pakai 15 deh, minimal 15 tuh. Hmm. Dari 15 itu hashtag mana aja yang relevan, terus yang bisa ngundangin traffic gitu kita cekin Bang. Ya, Oh, betul. Nah, Disortir, iya, iya. disortir lagi. Berarti sortir, itu yang tadi yang dipilah. banyak itu banyak asal biar banyak asal berkah itu udah hasil sortiran itu bagus ya. Alhamdulillah itu banyak yang make Bang malahan. Oh gitu. Berarti Buat saya pakai juga bisa nggak Bang? Boleh Bang, Kayaknya hashtag ini bagus ya, tuh. hashtag viral ya, hashtag viral berarti itu ya. boleh Bang. Justru dulu kan 2015 awal saya nentuin hashtag itu apa ya? Banyak yang bilang kok biar banyak hasil berkah yang biasanya itu biar sedikit tapi berkah gitu kan. Enggak lah, saya nggak mau yang sedikit. Saya mau mintanya yang banyak sekalian. Lah kan Allah sendiri yang minta, nyuruh kita buat minta gitu Iya kan. iya iya. Betul. Minta terus. Ya udah kita minta aja terus, banyakin terus Oh mintanya sama benar. Allah gitu kan. Lah kalau kita mintanya sedikit gimana coba? Nanti Iya. Allahnya jawab gini lagi. Ya lo Ji, sholat udah jarang, mintanya jarang, gimana mau bisa hidup di dunia dengan tenang kan gitu. Kalau untuk nyari hashtag yang viral yang bagus itu caranya gimana Bang? Biar teman-teman tahu juga Bang. Kalau hashtag buat pertama kali itu saya pakainya tadi Bang, pakai al hashtag. Nah nanti dari hal hashtag itu dia bisa munculin Bang hashtag yang lagi rame, terus yang relevan sama usaha kita gitu. Gitu ya. Nah Jadi tetap pakai tools ya. pakai tools bisa, terus kalau mau manual lagi ya kita ngecekin satu-satu Bang. Kalau mau manual ngecekin satu-satu. Iya saya juga Uh, biasanya langsung aja ke keyword tool. Kalau TikTok gimana Bang? Kalau saya kan biasanya kalau TikTok lebih ke ini ya, kalau hashtag tuh lebih ke nyari yang lagi viral apa gitu. Jadi kita ngedompleng gitu. nggak Twitter masalah juga sih. kan gitu kan. Kalau saya bilang sih belakangan ini justru apa ya, banyak hashtag nggak sesuai dengan usahanya kan. Kalau tadi Bang Ihsan bilang pakai apa namanya, Keyword tool. pakai menu pencarian gitu kan, hashtag Oh, apa aja yang lagi kalau viral gue sih gitu. bisa pakai keyword tool sih Bang. Kan kalau di keyword tool kan ada buat Instagram, ada buat YouTube ya masing-masing ya, beda-beda ya. Nggak tahu kalau Beda-beda. kalau organiknya justru karena kalau organik gue buta gitu. Sama sih Bang, caranya hampir sama. Antara Sama kan ya. dari organik kita baru naik ke ads kan, sebetulnya kan gitu tujuannya. Soalnya di Kan keyword tuh nggak ada buat TikTok sih. Jadi gue nggak tahu tuh untuk bikin hashtag yang Maksudnya buat dompleng aja sih satu TikTok satu hashtag yang viral. Nah, hashtag yang lainnya baru hashtag yang relevan gitu. Kalau kayak gitu nggak kira-kira masalah sih gimana Bang, Bang? cuman kadang-kadang kan hashtag yang viral itu kan dilihat lagi Bang, kadang jangan-jangan nanti yang lagi viral kayak kemarin mandi lumpur kan. Iya 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 Kalau iya. gue gini Bang, di TikTok tuh gue lihat yang pesaing, misalkan pesaing nih, bagus nih dia nih, berapa view-nya gitu ya. Gue contek aja hashtag gitu. Nah itu cara paling enak Bang, Ini nyontek jadinya gitu. nyontek. Contek nyontek konten orang gue contek gitu hashtagnya. Karena nggak ada aturan baku soalnya kan ini kan gitu. Iya benar. Nah ya Oke. kan emang enakan paling nyontek Bang, usaha juga lah, usaha kita juga tinggal nyontek doang kok, semua udah ada Ya, contohnya. kita lanjut dulu ya ininya ya. Oke lanjut. Terus kemudian yang berikutnya adalah landing page itu hanya sebagai jembatan antara medsos dan WA ya. Tadi kata Abang, biasanya Iya. dari medsos kita closingnya di WA, tapi bisa juga ada pertengahan dulu, masuk dulu ke landing page. Nah, jadi pertanyaan Bang, kapan landing page itu dipakai untuk jembatan? Ketika apa? Kok nggak langsung ke WA? Apa sih fungsi dari landing page itu? Gini Bang, ya ini sebetulnya hampir masuk ke ranahnya Abang sih ya, ke ads gitu ya. Jadi kadang-kadang itu kan orang satu nggak mau baca dengan jelas, terus yang kedua budaya di Indonesia itu budaya membaca itu lagi lebih rendah daripada tempat lain gitu kan. Oh gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya sendiri dibuatnya kan, oh postingan yang A
jelas. Misalkan Hmm. jualan piscok gitu, saya jualan piscok, harganya Hmm. satu piece-nya sekian, 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 sekian. Hmm. Nah, di situ ada lagi yang nanya di komen, Bang, ini satu piece-nya berapa? Itu masih BTBK ada. banyak tanya beli kagak ya jadi gitu. Itu masih ada. Terus kapan saya pakai landing page gitu kan? Ketika saya Oh. mempromosikan produk-produk eh, fashion itu saya pakai landing page. Terus Nah. baju anak kadang-kadang saya pakai landing page. Cuman dilihat Hmm. lagi barangnya yang seperti apa gitu Oh, kan. jadi landing page itu intinya adalah untuk meminimalisasi waktu kita daripada kebanyakan ngejelasin di chat WA gitu ya. Betul. Langsung aja kasih link nih penjelasannya di link gitu Iya, ya. Gitu betul ya. Bang. Jadi Gitu. eh, yang jadi targetnya, bukan jadi target, 90% yang masuk ke WA kita itu adalah orang-orang yang udah mau beli Bang. Hmm. Jadi bukan lagi chat lama banget ujung-ujungnya nggak jadi beli. Ya, Jadi ya, ya. udah disortir duluan nama landing page tadi Ya, ya, ya. gitu. Siap, siap. Oke, lanjut ya. Ini Lanjut. terus kemudian bikin konten banyak ya, misalkan tadi apa untuk 2 minggu gitu ya. Kemudian diputar Mm, lagi, jadi kita nggak kehabisan waktu bikin konten gitu ya, Bang ya. betul. Ya, oke. Terus kemudian, nah tadi tentang masalah reseller tuh ya. Nah, tadi kan Abang belum jelasin gimana sih cara ngerekrut reseller ya. Gitu. Kata tadi kan cara ngebina resellernya. Cara rekrutnya gimana, Bang? Saya kemarin Pak Agus ya, ada Pak Agus nggak sini? Pak Agus juga nanya tuh, cara datengin reseller gimana sih gitu. Nah, dari bangun reseller itu sebetulnya hal yang paling gampang, Bang. Paling gampang. Karena saat ini kondisinya adalah orang itu lagi cari uang tambahan banyak-banyak, Bang. Hmm. Gitu. Tinggal kitanya aja nyari pola bahasanya yang mau digunakan gitu. Terus Hmm. targetnya resellernya ini siapa gitu kan. Kalau Hmm. saya targetnya itu resellernya biasanya kaum mama, ya udah karena barangnya mama semua Hmm. udah kenanya di situ semua gitu loh. Di Facebook, Bang, nyarinya. Saya pakai Facebook, Bang. Facebook. Facebook. Ngiklan atau gimana? Apa konten atau gimana? Tetap pakai konten, Heeh. terus kita juga ya kalau ngiklan paling kita masuknya ke grup-grup aja Hmm. gitu. Hmm. Tapi kita tentuin dulu, Bang, kita mau ngambil apa ya? Ngambil resellernya ini siapa dulu gitu loh. Targetnya siapa dulu kan, kayak barangnya Bang Ulin nih. Hmm. Barangnya Bang Ulin itu kan ada produk jam tangan, ada produk terus Sablon, botol. botol segala macam lah, dia mah lengkap itu. Orang jin masuk Hmm. botol aja bisa. Ya, ya Nah, harga diri. nah jadi kalau produknya Bang Ulin ini kita bisa main di reseller yang pria maupun yang wanita gitu kan. Cuman nanti saya pisahin. Tetap saya pisahin, gak saya jadiin satu grup Enggak, kalau gitu. untuk supaya orang-orang masuk grup kita itu tuh, caranya gimana? Ya kita datengin, Untuk Bang. bikin kolam ya. Ya kita bikinin sendiri gitu. Kita kasih tawaran aja gitu. Hmm. Contohnya Kayak seperti apa tuh tawarannya? Bang Isan kalau dikasih diskon 20% tertarik apa enggak? Oh, tertarik, tertarik ya, ya, ya. Iya kan? Atau kalau saya yang gede, misalkan dapetin diskon 10% aja orang udah pengen, Bang, Hmm, ya, gitu. ya, ya, ya. Ini contohnya aja affiliate di TikTok itu nyarinya komisinya itu sekitar 10-15%. Rata-rata yang dicari yang kayak gitu semua. Iya, iya. Yang 5% nggak pada mau gitu. Hmm. Tapi saya awal bangun reseller ini di tahun 2015, sharingnya itu 5%, Bang. Seringnya 5%, ya, ya. Serius, 5%. Yang Baru penting intinya ada diskon lah ya. Awal untuk ngejaringnya itu kita kasih diskon ya. Maksudnya untuk agar mereka bisa gabung, agar mereka tertarik untuk gabung ke kita bikin konten yang di dalam isi konten itu adalah mereka akan mendapatkan profit begini-begini gitu kan ya. mm-mm, Gitu ya, Bang. Ya, betul. oke, oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Kemudian rangkuman berikutnya adalah, nah di grup
susah kalau kita pakai hard selling di grup atau di kolam ya, kita punya kolam ataupun grup WA gitu ya, atau grup Facebook, kita pakainya pakainya hard selling ya. Di grup tidak bisa pakai soft selling, tapi kalau di beranda barulah kita pakai soft selling gitu tadi ya. Betul. Ya karena apa? Karena kalau di grup pakai soft selling nggak jualan-jualan gitu ya Bang ya. Jadi curhat Bang malahan Gitu, Bang. gitu ya ya. Oke. Karena yang biasanya di grup emang orangnya udah ini sih Nggak udah ngerti ya. Nggak usah bukan ditarik udah lagi, maksudnya udah ngerti. ketarik ya. Iya. Kan orang kan kalau masuk grup Facebook kan biasanya nyari dulu nih grup apa misalnya grup baju gitu karena dia pasti nyarinya yang udah itu kan apa namanya Udah sesuai aja sih. udah sesuai. Jadi udah nggak usah basa-basi storytelling, udah langsung nih ada apa namanya Ini ada diskon kaos. 10%. Mau nggak lu gitu Mau kan? nggak lu? Buat Gitu. sampai Lebaran gitu ya. Gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Bagaimana cara nyebarin konten ke reseller kita, Bang? Kan tadi kan nama Bang katanya pas ngebina reseller itu kita bikinin konten buat mereka Betul. nyebarin lagi. Nah, kita ngasih tahu ke merekanya itu apakah Abang bikinin landing page untuk mereka ataukah Abang sebar di grup WA khusus atau gimana? Jadi kalau konten itu saat ini kita pakainya Telegram Bang. Telegram. Oh, Jadi kita pakai channel bisa pakai Telegram. ulang terus ya. Hah? Iya, bisa dipakai berulang-ulang. Kalau di Telegram kan nggak kehapus ya. Betul. Jadi kita pakai di Telegram, di sana mereka apa ya? Kalau tim kita itu semua pakai Telegram sih Bang, wajib punya Telegram karena tiba-tiba WA dulu WA kan sering down. Down, iya benar-benar. Hmm. Telegram lebih Jadi stabil memang. Telegram itu kita sebagai backupan cuman backupan yang utama gitu loh. Ya kalau yang utama. Jadi utama aja. Kalau Iya, untuk resellernya ya. iya. Jadi di Telegram sendiri saya data penjualan dari 2017 masih ada sampai Masih ada sekarang. karena nggak dihapus kalau di Telegram tuh. Kalau di mana kan Nah, ada hapusan ya. enaknya lagi kita tinggal nanti di situ kan ada database konsumen, kita tinggal ambilin, kita save. Oh Terus, iya, benar. Ya ya. Ya di WA kalau, juga ada sih sebenarnya. Benar-benar ya. nah kita manfaatin medianya gitu. Kalau saya Hmm. di WhatsApp gitu kan, ya kita habis ganti handphone aja, WhatsApp-nya belum tentu nge-backup Backup. datanya, kan? Ini Iya iya. jangan-jangan orderan yang ini belum kecatat nih, gitu Ya kan? pakai catat banyak gitu. Benar. Oke, Gitu. siap Nah, siap. emang dari awal data-data itu saya backupnya di Telegram, nggak di WhatsApp. Terus apa ya? Sempet saya punya yang namanya aplikasi online sendiri tuh Bang. Hmm. Jadi tim itu ngasih laporannya ke data di aplikasi semua. Oh, Cuman kayak ya tetap Kristinali gitu. ya hampir sama kayak gitu. Terus cuman ujung-ujungnya kita juga nyuruh admin tolong di backup datanya gitu kan. Hmm. Gitu kan yang namanya aplikasi terus dibuatin orang, kita kan nggak megang data lagi nantinya. Walaupun ada sih Gitu. datanya ada, kita bisa print out lagi. Tapi Hmm. ya di hosting, di server kan ada maksimumnya kan. Iya Bukan iya punya iya kita benar benar sendiri benar. lagi. Benar-benar. Iya iya. Gitu ya. Itu Jadi ya cara mudahnya lah Telegram lah ya. betul. Ya siap. Oke, ya yang terakhir nih karena ini udah 932 juga. Mungkin dari seluruh follower di FB kita itu cuman 10% yang benar-benar jadi pelanggan kita gitu ya. Nah, itu Mm-mm. jadi mungkin kalau saya sih saya bikin beberapa akun Bang. Kayak kalau misalkan untuk software eh semua teman saya emang pelanggan software. Kalau saya jualan madu semua teman saya yang emang target marketnya para Jualan pembeli madu. madu gitu. Jadi memang Facebook saya yang utama itu nggak saya otak-atik, nggak buat jualan. Tapi saya bikin akun-akun berikutnya yang lainnya itu memang target market semua tuh si teman. Bahkan kalau misalkan ada teman tetangga atau teman biasa ngefollow apa namanya add pertemanan sama saya di reject tuh kalau bukan kalau bukan akun saya pribadi akun buat jualan ya saya reject aja tuh. Karena ntar susah gitu. Itu kali ya supaya nggak cuma 10% gitu ya. Mungkin walau alam ya. Kita ke Enggak, pertanyaan dulu ya. Ini pertanyaan enggak udah sih Bang. banyak nih Bang. Bang Isan, Ya, 10% itu emang udah di sistem algoritmanya sama Facebook Bang. Facebooknya. Oh, Facebooknya gitu. Jadi orang-orang yang mempunyai ketertarikan itu mereka ngebaca dari followers kita atau dari pertemanan kita itu 10%.
dari pertemanan kita 10% dulu. Nanti kalau dari situ bagus, responnya satu postingan, nanti dia akan dikeluarin lagi 10% lagi ke arah luar gitu kan. Oh iya iya iya. Oh paham paham. Dari postingan ya. Iya iya. Ya, Jadi dari ibaratnya postingan. di-share oleh Facebooknya lah ya. Oke oke. Ya, jadi Hmm. bukan apa, Iya kalau iya. dari Iya. close Baik, buat saya jadi kira closingan, pelanggan kitanya. Iya iya. Paham paham. Oke. Ini dari awal ya, dari atas itu apa? Eh apa ini Bang Sigit nggak jelas banget, berarti ladies buat daya tarik ya, mesti cepet-cepet cari asisten pribadi. Ini asisten pribadi mulai ngomong ya. oh iya Padahal itu memang benar. kalau perempuan itu views lebih banyak daripada batangan. Ah, kata siapa? Abang aja coba pakai gitu. Banyak gak? Terus ini Mas Nuri nih, Mas mau tanya dong, misalkan punya reseller itu harus pakai hashtag yang sama atau bebas? Gimana Mas? Beberapa reseller misalnya, samain apa Beberapa, gimana? kalau saya lebih condong disamain semua, saya gitu Oh. kan. Tapi ini kembali lagi ke masing-masing ya. Saya nggak bilang cara saya yang paling bagus gitu, enggak. Tapi kalau menurut saya, kenapa kita harus sama hashtagnya? Yang pertama, ketika hashtag itu rame, pastinya algoritmanya akan terbaca juga lebih rame lagi. Gitu. Nah, kayak tadi Bang Isan kan tanya lagi hashtag apa nih yang lagi rame gitu kan. Ada minimal hashtag nggak berapa? Kalau di Facebook saya nggak pakai minimal sih Bang. Kalau Nggak ada. Kalau Facebook ya. IG Kalau IG itu 15 minimal. 15. Kalau TikTok berapa Bang Ulin? TikTok kalau nggak salah 3 sampai 5 Bang. TikTok cuma 3 sampai 5 nggak banyak. Minimalnya? Karena dia ketika kita ngetik hashtag kan biasanya udah ketahuan tuh lagi viral apa enggaknya, kita tinggal pilih. Misalnya tadi tuh biar banyak asal berkah, nanti udah ada tampilan tuh berapa Oh, M atau iya berapa K iya. gitu yang Sama kayak memang IG, sudah oh benar. pakai Tinggal gitu. kita pilih ya. Tinggal Iya. pilih. Oke. Terus kemudian ini ada pertanyaan lagi. Karena kalau di grup FB udah tertarget memang butuh barang nggak sih Bang? Makanya hard selling. Oh yang tadi ya? Ya Ya udah. udah itu tadi ya. Udah Mm-mm. jawab kayaknya tuh. Modenya kok nggak di slideshow aja ya Mas Haji, kata Bagus. Bagus Henry. Kekecilan tulisannya. Gak Ya apa-apa jadi nanti saya kasih aja. kayak itu pakai slide. Ya nanti saya kasihin aja deh. Oh Pak Arya izin keluar. Ada Oke. PDF. Ada PDF-nya nanti. Nih dari Bu Nina, Bismillah Mas mau tanya bagaimana cara sharing profit dengan reseller. Nah gimana tuh sharing profitnya? Sharing profit. Bagusnya yang bagusnya gitu maksudnya. Tergantung sih ya. Tergantung lagi gitu kan. Misalkan kalau kitanya itu menjadi reseller, dibagi dulu deh. Reseller itu kan cuma sebutan doang nih Bang. Ya kan? Kalau Hmm. kita pecah lagi kan nanti ada marketer, ada agen, ada distributor gitu kan. Kalau di dunia Hmm. fashion itu ada tingkatannya. Hmm. Nah, di mana kita ada di Ya maaf ya level saya minum ya, lagi nggak puasa soalnya. iya Bang, silakan Bang, gorengannya jangan lupa. Jadi kita ada di level mana dulu posisinya gitu kan. Oh, saya ada posisinya di level agen nih. Agen itu dapat diskonnya 20% gitu kan. Berarti saya bisa sharing ke tim saya 10 gitu kan, atau kita mau sharing ke tim 15. Tapi Tim ini ide maksudnya siapa Mas? ya, Tim yang maksud tim ini siapa? Yang tadi sharing bagus. gini, kan ini kan Mbak Ninanya tanya kan, kita bagaimana cara sharing profit ke reseller gitu kan. Heeh. Nah, kita lihat dulu nih, kita posisinya kita sebagai penjualnya langsung, lalu ngerekrut reseller, Hmm. atau kita masih ada upline-nya lagi, atau kita ngambil Hmm. barang orang lain gitu kan. Hmm. Nah, lalu kita menjadi reseller. Kalau kita sebagai penjual langsung, itu enak kita nentuinnya. Kita tinggal nentuin aja kita mau bagi hasil, bagi profit ke reseller berapa persen dari margin yang kita ambil gitu kan. Iya. Kalau ada upline-nya, Kalau ada upline-nya lagi, misalkan kayak tadi saya bilang, kita posisinya di mana dulu nih? Posisi kita sebagai agen atau posisi kita sebagai distributor gitu oh, kan. Nah, kita mau ngebaginya ke bawah itu berapa gitu kan. Kita lihat juga yang kita dapat dari atas itu berapa gitu kan. Dari upline kita berapa. Kalau umumnya di dunia fashion itu diskon distributor 30, agen 20,
reseller biasa itu 10, marketer 5%. Gitu. Jadi Oh, misalkan gitu ya. Bang Isan istrinya jadi agen salah satu brand gitu kan, brand fashion. Itu yang Posisi pertama. jadi Mm-mm. posisinya agen ya Bang, bukan distributor gitu. Karena ada Hmm. beberapa fashion malah nggak pakai distributor. Agen Hmm. dengan diskon dari pusatnya atau dari brand tersebut 30%. Nah, istri Bang Isan Hmm. lalu ngerekrut tim reseller sendiri gitu kan. Oh, Diturunin istri lah kedua. turunin lah diskonnya itu. Istrinya ada 2 Bang. Banyak. Jadi Terus? diturunin diturunin 20% buat tim. Jadi profit bersihnya kita nanti tinggal 10% gitu doang, Bang. Oh, gitu. Jadi Mm-mm. per 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 upline itu 10 kira-kira 10% ya tadi ya 30 20 10 5 gitu ya. Gitu Iya. ya. Oke, oke. Gimana Bu Nina, Bu? Kayaknya udah cukup mungkin. Nah, ini dari Bang Dika, Bang Aji, pasukan emak-emak ada berapa banyak nih? Gimana biar permaisuri enggak ngambek? Oh, jadi kalau ngurusin emak-emak, kalau di Bang Aji sendiri eh, apa ya? Jadi reseller ya, emak-emaknya ya? Banyak ya, Bang ya? Eh di data saya ada 300, Bang. 300. Hebat bisa ngejar lewat 300 ya. Itu seluruh Indonesia. Insya Allah seluruh Indonesia. Terus karena apa namanya? Karena yang di depan itu adalah istri, makanya waktu kopdar pertama di Bekasi, saya Hmm. bilang sama Mas Dika, saya ini bapak rumah tangga, bukan pengusaha yang punya usaha gitu kan. Ya, jadi kayak teknisa lah gitu ya. Persis Jadi gitu. suaminya yang di belakang, gitu. Tapi suaminya sih penggerak sih juga sebenarnya ya. Oke. Terus ini serius nanya, kalau produk makanan pernah jalanin tim reseller enggak, Bang? Secara makanan kan ada masa basi, ada tipsnya. Pernah nggak ke makanan, Bang? Ini yang lagi saya bentuk. Lagi dibentuk ya. Berarti resellernya Mm-mm. masih belum ini dong. Masih belum apa? Akarnya belum kuat kalau untuk makanan ya. Belum. Jadi yang di apa namanya? Makanan ini kan kebetulan yang saya bentuk lagi apa ya? Buat produk keringnya sih Bang, bukan yang produk basinya ya. Hmm. Bukan produk basahnya, jadi daya tahannya lebih lama gitu. Makanan apa tuh kalau boleh tahu tuh? Masih di bidang kulit lumpia sih Bang. Hampir di Wajan Babe itu di Wajan Babe itu menunya 90% dari kulit lumpia. Menunya. Ya dari Jadi dia khusus. ada lumpia beef, terus ada piscok, Oh, ada gitu. cheese roll, ada lumpia Frozen itu, kering. Bang. Frozen. Enggak. Ada yang di frozen Bang, ada yang enggak. Kalau piscok kita frozen karena buat mensuplai ke teman-teman yang pada biasa pesen gitu kan. Hmm. Jadi Hebat. nanti mereka pada buat dijual lagi. Saingannya tenis. Belum, Teknisa masih udah apa? Istilahnya dia udah melampaui 7 lapis langit. Halo, siap. Oke, silakan ada yang mau nanya lagi? Dua penanya lagi ya. Mau jam 10 tuh. Ya, oke. Iya udah mau Ada lagi nggak yang mau nanya lagi mungkin? Nanti mungkin abis ini siapa ya? Ada di mana Om Dika? Kira-kira siapa lagi nih abis abis Bang Aji nih untuk minggu depan nih? Ada ini nggak? Mas Nuri Iksan belum. belum ada ya. Bang Mas Haji Iqbal lagi, Bang Haji lagi ilmunya belum keluar semua itu. belum keluar semua. Betul, Ini betul. sebenarnya Bang Bang Haji Haji lagi kayak Bang aja. Ulin kemarin harus dipraktekin Bang Haji. Jadi ketika bikin konten yang biasa ente bikin tuh seperti apa contohnya gitu biar biar kita bisa rada melek lah. Terus kalau kalau lagi briefing sama reseller itu kayak gimana gitu. Itu loh, rahasia dalamnya itu loh yang belum kita tahu. Kan ya, ilmu ilmu umum sih mungkin kita ngerti ya, tapi ternyata di dalamnya itu kan ada yang belum kita tahu tuh. Kayak tadi Telegram ya saya malah malah baru melek tuh. Oh iya ya kenapa nggak pakai Telegram gitu ya untuk ngebangun reseller itu kan bagus banget tuh. Ya kita banyak kan belum tahu tuh. Seperti itu Bang.
Bisa nggak nanti ya minggu depan kira-kira dikasih contoh-contoh yang lebih ini gitu, biar lebih real, biar Contoh, lebih kelihatan. kalau buat contoh sih sebetulnya ada di Facebook saya semua Bang, atau Facebooknya istri ya. Contoh Oh gitu. jualan gitu. Kalau Cuman itunya mungkin websitenya apa? websitenya kebetulan domain saya belum saya perpanjang. Oh belum diperpanjang. Mau diperpanjang atau gimana? Mau saya bikinnya tuh? Enggak, mau diganti, mau ganti konsep dulu, konsep Bentuk apa website. namanya websitenya. Kemarin habis Apa ngomong mau kayak itu one red? kayak gimana? Setiap reseller punya itu. Rencananya nanti gitu Bang. Kayak gitu ya. Karena Iya. belajar dari apa yang lain gitu kan, kayak si Fabil gitu, Fabil Kosmetik, itu satu reseller tuh punya website Hmm. cloningan sendiri tuh. Bandingan, iya boleh. Boleh Nah, bentar kalau mau. cuma nanti dulu kita masih lihat ke Itu depannya Pak Arom ini nih apa nanya tuh. apa tuh. Oh ini Pak Muharram ya. Ambil margin profit sebelum dibagi ke tim berapa persen buat Bang Ajinya? Kalau kotornya sendiri profit itu saya 20 sampai 30%, tergantung produk gitu. Hmm. Terus dibagi ke tim itu kalau di baju anak rata-rata semua 10. Baju anak 10, Hmm. terus di fashion itu ada yang 10, ada yang 20. Hmm. Terus kalau di logam mulia itu hampir 20% sih logam mulia. Oh, Abang main emas juga gitu? Alhamdulillah main Bang, cuman kita buat customnya. Logam mulianya langsung ini, langsung dari Bukan antam. perdagangan gitu, koin apa koinan? Tinggal produknya kita mau kayak gimana sih Bang? Oh, itu ada resellernya juga untuk logam mulia. Ada Bang, ada. Eh, Hebat ya, nggak banyak sih kalau yang di situ. keren udah banyak ininya usahanya. Ya Bang Ulin, iya, Justru saya belajar dari Bang Ulin. iya, kebanyakan Ulin main Iya, banyakan dari Bang Bang Ulin. Ulin. Heeh. Oke, satu penanya lagi mungkin sebelum kita akhiri. Kita sudah lewat banyak ini. Bisa nge-share itu ya, Mbak Puji, nge-share file ya. Mbak Puji ada ternyata nih. Bisa, bisa. Mau share file apa? Oh, file ini. Pesan. Mm-mm. Boleh, boleh. Di Ah, WA juga boleh. Kalau misalkan di sini nanti pas di close kan, di WA kan ada. iya, udah Kalau di sini kan takutnya close hilang. udah masuk. Ya berarti kalau misalkan belum ada rencana, Bang berarti Muri. minggu depan kalau enggak, kalau minggu depan kalau misalkan Bang Aji belum siap, kalau udah siap syukur ya. Kalau misalkan belum siap, nanti kita Bang Dika aja dulu ya. Benar nggak? Iya dong ya. Yang punyanya Minggu dulu. depan Bang Dika boleh tuh. Iya, yang punyanya dulu maksudnya. Apaan Maksudnya, Bang? maksudnya kita itu dikumpulin di sini buat apa sih? Kan kita harus tahu kan, harus punya kejelasan kan. Berapa persen kita mendapat? Perlu gitu. Oke ya, jadi minggu depan kalau misalkan Bang Aji belum siap, kalau udah siap, kalau belum siap kita ke Bang Dika dulu ya. Pokoknya intinya semua teman-teman itu pasti punya rahasia masing-masing yang mungkin bisa di-share dan ada yang tidak di-share, yang nggak usah di-share, nggak usah di-share, silakan. Yang kira-kira bisa di-share untuk jadi amal jariah, silakan ya bisa jadi amal jariah gitu ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa saling share gitu. Oke, mungkin Minggu. sekian dulu ya. Ini kayaknya udah eh apa nih pengetahuan admin tiap brand gimana Bang? Oh, satu lagi dari Bang Olin. Wih, Aturan admin tiap brand gimana? admin tiap brand itu saya ambil dari tim sendiri Bang. Jadi kita memperdayakan tim reseller, kita pilih mana yang Jadi bisa sinkron sama kita. hmm. Terus kita kasih tahu benefitnya jadi bagian admin kita. Terus ada lagi rewardnya juga sama, hampir sama. Ada rewardnya, ada macam-macam lah di situ. Terus ada basic salary-nya itu dari per invoice berapa. Terus ada ya selain
Pendapatan yang lainnya sih ada di situ. Berarti admin yang abang pilih itu sebenarnya nggak melulu pekerja sendiri, dari reseller aja bisa jadi admin ya? Kalau online iya Bang. Kalau Hmm. saya sendiri admin online itu semua dari tim sendiri, lalu kita angkat, kita pilih. Nanti ada juga yang namanya di saya itu koordinator. Buat baju anak itu kita ada koordinatornya. Koordinatornya ada 2 orang. Hmm. Nah, tiap-tiap koordinator ini akan ngebawahin beberapa reseller lagi gitu kan. Nanti reseller misalkan tim ses ini ada yang punya masalah, entah Hmm. itu barangnya belum dikirim atau barangnya telat atau barangnya kurang, itu sampai ke saya, dari saya nanti saya tanya, sampaikan ke gudang, saya tanyain gudang kenapa ada telat atau barangnya kurang atau gimana gitu kan. Oh gitu. Berarti Mm-mm. berarti semua bisa laporan ke Bang Aji, dari Bang Aji baru bisa di tracking masalahnya ada di mana gitu ya. Ibaratnya bisa dieskalasi lah ya permasalahan tersebut ya. Bisa Jadi ya. dari koordinator sendiri juga bisa ke gudang Bang, ke admin gudang gitu kan. Hmm. Ya, ya. Cuman kadang-kadang kan admin gudang apa ya, udah sibuk dengan kerjanya Kerjaan sendiri. sendiri ya. Jadi Nah, troubleshooting itu perlu eskalasi ya, langsung ke abang sebenarnya ya. Oke, oke, gitu. paham, paham. Oke, insya Allah nanti untuk minggu depan nanti Bang Haji bisa minta tolong diceritakan itu gimana caranya dari cuman kontrakan sampai bisa jadi gede gitu Bang. Ya, inilah cerita pengalaman hidup gimana caranya untuk dari kecil lah ya, dari ibarat dari kontrakan terus bisa jadi resellernya banyak gitu ya. Mungkin lebih lebih bukan lebih ke teknis mungkin, tapi lebih ke pengalaman hidup Bang. Ya nggak apa-apa ya. Minggu depan cerita ya. Oke. Terserah. Ya Lah nanti kan ada di Mas situ Dika baru dulu kita tuh. Mas Dika nggak apa-apa ngisi. iya nanti ngisi juga. Maksudnya kan itu kan cerita, habis cerita nanti Bang Dika, habis itu baru Bang Dika lah share Saya gitu ya. ngisi doa-doa aja ya. Iya ngisi doa aja nggak apa-apa. Nanti ngisi Ah, amplop juga nggak apa-apa ya. Yang masjid udah cair Pak, Om Dika. gagal, Masjid udah cair, oh gagal. gagal, telat di belakang gue. Ya itu sih karena nggak diomongin ke saya dulu jadi gagal kali ya. Atau gimana? Kayaknya gara-gara gak bikin Oke, nomor rekening saya tuh. ya itu juga. Oke, segitu dulu mungkin ya. Terima kasih Oke. semuanya. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Sampai jumpa di warahmatullahi minggu depan. wabarakatuh. Terima kasih Mas Aji, Mas Isan, dan teman-teman semuanya. Ya, Sama-sama Om. Haji di share aja nanti ya di grup ya itu. Ya.